Afwan Ustaz, izin bertanya tentang adab dalam memberikan nasihat apabila berbuat salah kepada yang diamanahkan, misalnya karyawan, anak istri, dan yang memberi amanah atau kedudukan lebih tinggi, misalnya pimpinan, mertua atau orang tua, mengingat secara tidak langsung keduanya adalah amanah bagi kita. Gimana maksudnya ini? Adab dalam memberikan nasihat apabila berbuat salah kepada yang diamanahkan, baik itu karyawan, anak, istri, dan yang memberi amanah kedudukan lebih tinggi, mengingat secara tidak langsung keduanya adalah amanah bagi kita. Adabnya ya, itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berikan nasihat orang yang lebih tua dengan santun. Jangan merasa paling bisa, jangan merasa paling benar. Tunjukkan misalkan orang tua menyalahi amanah, maka ditegur dengan santun, dengan penuh kelemah lembutan. Jangan dengan ego, jangan dengan emosi. Begitu pula anak istri kalau menyalahi amanah tidak perlu marah. Kita tidak perlu marah. Tunjukkan pada anak istri kita amanah mana yang disalahi. Maka dinasihati. Kalau jenengan menasihati istri dengan kasar, maka bukan nasihat yang diterima, yang ada istrinya akan patah. Karena istri itu ya, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu paling atas. Fa in dzahab tahu kasar tukimuhu kasar tahu. Kalau kamu ingin meluruskan istri karena menyalahi amanah dengan kasar, memaksa dengan kasar, marah-marah, maka kasar tahu, kamu akan menjadikan tulang rusuk ini tadi patah. Tetapi kalau tidak kamu luruskan, lam yazal a'wad, dia akan tetap bengkok, sehingga tidak tahu kalau sudah menyalahi amanah. Nah dari sini biar amanah yang disalahi oleh istri atau anak kita itu perlu kita luruskan. Cara meluruskannya itu jangan dengan paksaan, artinya jangan dengan kekerasan, jangan kasar. Maka bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, tunjukkan yang lebih baik. Dek atau nang atau nduk ya, kalau itu ke anak-anaknya, ini sebetulnya tidak seperti ini amanahnya, nih kamu begini, kamu menyalahi amanah. Lah maka wajadilhum billati hiya ahsan, tunjukkan yang lebih baik. Nah harusnya seperti ini sesuai ayat, ini sesuai hadis. Lah kalau ini terus dijalankan, lah ini berarti kita menunaikan amanah dengan benar. Jangan lantas marah-marah. Bojo dikandhani seprono seprenera. Ora manut maidu wae, ngeyel wae. Itu namanya memaksa, kasar itu. Yang ada bukan nasihat yang diterima, yang terekam oleh istri bahwa suaminya kasar. Sekalipun nasihat yang diberikan dari Quran, dari sunnah, bukan itu yang terekam di benak istri. Bukan Quran sunnahnya yang terekam pertama kali di benak istri, namun kekasaran suami yang terekam. Sehingga akan patah. Akan patah, maka pelan-pelan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Begitu pula ya dengan orang tua kita. Nabi Ibrahim memberi contoh terbaik. Sekalipun bapaknya seorang yang musyrik, Nabi Ibrahim ketika mau meluruskan bapaknya, tetap beliau memanggil ya abadi, wahai ayah Anda. Ada rasa ta'zim, rasa hormat kepada orang tua. Ya, ini tidak main-main.
bapaknya Nabi Ibrahim itu membuat berhala dan disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Nabi Ibrahim ketika mau meluruskan bapaknya tetap dengan rasa hormat, rasa ta'zim, rasa bakti dengan memanggil ayahandanya, ya abadi, wahai ayah Anda. Ini bahasa-bahasa santun. Nah, tentu harus kita ikuti. Ya. Bagaimana kita bertegur sapa, melihat orang tua kita menyalahi amanah ilahiyah, kita lakukan teguran dengan santun, dengan tetap penuh ta'zim, tetap bakti. Bahasa yang keluar juga bahasa yang santun. Ketika itu yang nyalai amanah anak istri kita atau karyawan, tetap jangan merasa jadi bos terus sak senenge dhewe ke karyawan. Ya. Kalau jadi bos, wis nek ngono ora tak bayar gajimu, padahal karyawan sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Hanya gara-gara dia merasa bos, lantas marah luar biasa koyo-koyone, seolah-olah dengan uang gaji yang dia berikan tiap bulan sudah bisa membeli harga diri seorang karyawan. Na'udzubillah. Sehingga ngomong tanpa hati. Keluar lesan dari lesannya kata-kata sakarepe dhewe kepada karyawannya. Ya, rumangsa wis iso nuku karena sudah bisa memberi gaji. Na'udzubillah, bukan itu. Itu bukan seorang muslim yang baik. Muslim yang baik sekalipun terhadap karyawan tetap santun, tidak merasa sebagai bos. Maka konsep who is the boss itu konsep mengajak kita menyimpang dari aturan Allah. Kalau aturan Nabi itu bukan who is the boss, siapa bosnya itu bukan. Dari Nabi itu laisa minna man la yukrim kabirona wala yarham soghirona, itu konsep agama kita, bukan golongan kami. Maksudnya tidak diakui sebagai golongannya Nabi Muhammad, orang yang tidak kasih sayang kepada yang lebih tua, orang yang tidak hormat pada yang lebih tua, dan orang yang tidak kasih sayang terhadap yang lebih muda. Who is the boss itu bukan konsep Islam, maka jangan diikuti-ikuti. Ya, kalau dalam Islam itu bahkan dikatakan, apa itu hadisnya itu, karyawan yang sudah berbuat menunaikan fastaufa minhu falam yu'ti ajrohu itu loh, tapi upahnya tidak ditunaikan. Tadi ada hadisnya itu, coba dibaca lagi Ustaz, lupa saya. 8. Ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah rajulun a'tobi summa ghodaro wa rajulun ba'a khurran fa'akala samanahu wa rajulun istajaro ajiran fastaufa minhu walam yu'tihi ajrohu. Ya toh? Ini ada 3 golongan. Ini hadis qudsi, berarti Allah berfirman ini. 3 golongan yang akan menjadi musuh Allah kelak di hari akhir. Ada 3 golongan. Yang pertama, ya, rajulun a'tobi summa ghadara, orang yang berjanji dengan namaku, wallahi demi Allah, saya berjanji ini, tidak akan ini. Wallahi demi Allah. Kok dia menyelisih, mengkhianati janjinya, maka dia akan jadi musuh Allah di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, ya, selain orang yang berjanji atas nama Allah kemudian berkhianat tadi, yang kedua, warajulun ba'a khurran fa'akala samanahu, orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan hasilnya. Perbudakan sekarang sudah tidak ada. Kok ada orang menjual manusia kemudian memakan hasilnya? Sekalipun dia tidak memakan, ikut menjual, itu tetap menjadi musuh Allah. Nah, ini yang ketiga. Perhatian ini, who is the boss ini, yang menganut konsep who is the boss ini. Warajulun istajaro ajiron fastaufa minhu walam yu'tihi ajroh.
Orang yang mempekerjakan seorang bawahan, seorang karyawan. Kemudian karyawan itu sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Karena satu hal, ada perselisihan antara majikan dengan karyawannya, lantas upahnya ditahan. Dia hanya ingin menunjukkan who is the boss. Maka akan jadi musuhnya Allah. Ini Allah yang berfirman, hadis qudsi, bukan saya. Allah yang berfirman, salah satu dari 3 golongan, orang yang mempekerjakan karyawan atau punya bawahan, bawahan itu sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Ya, hanya gara-gara masalah pribadi, perselisihan pribadi, upah bawahan itu dia tahan, tidak diberikan. Ya silahkan nanti siap-siap jadi musuh Allah di sana. Yang memusuhi Allah, wis toh yakin ora selamat. Hanya gara-gara ingin menunjukkan who is the boss, tapi berani menantang Allah. Na'udzubillah. Ya, dengan santun menasehatinya. Ada lagi? Sudah cukup. Cukup, sudah selesai ini berarti. Ya. Masih banyak. Masih banyak. Ya, kita jawab di pekan depan. Ini amanah sangat penting ya. Amanah tidak hanya menyangkut amanah Allah kepada kita sebagai hambanya, namun juga amanah kita terhadap manusia yang lain, amanah antar manusia. Namun bukan hanya itu saja, amanah kita terhadap lingkungan. Di samping itu amanah kita terhadap diri kita sendiri. Sehingga amanah itu luas sekali cakupannya. Mencakup amanah yang ada kaitannya hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan sesama manusia, ada hubungannya dengan lingkungan, amanah yang ada sangkut pautnya dengan diri kita sendiri. Itu semuanya amanah. Bagaimana penglihatan kita? Itu amanah. Bagaimana harus kita gunakan penglihatan, pendengaran, lisan, kemaluan, tangan, kaki, akal pikiran, hati. Itu semua amanah. Dan semuanya harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan menyalahi, jangan menyelisihi amanah apapun yang datang kepada kita. Baik yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan sesama manusia, berkaitan dengan lingkungan, atau yang berkaitan dengan diri kita sendiri sebagai seorang manusia yang dibekali dengan fitrah, hati nurani, mata hati, dan juga akal sehat. Ini perlu dipahami dengan baik dan diamalkan. Ya baik, sebelum diakhiri, monggo ada yang perlu disampaikan lagi. Penyerahan infak